Bab 6. Hadirin sekalian, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Besok produk baru kami akan dipasarkan di Yuzhang. Dalam waktu yang sangat singkat, kami akan dapat menempati seluruh pasar mie instan Yuzhang dan menjual ratusan kotak mie instan mie setiap hari. Ke depan, kami akan mampu menduduki pasar nasional dan menjual puluhan ribu kotak mie instan setiap hari. Di masa depan, kita bahkan bisa menjual ke luar negeri dan menghasilkan banyak devisa untuk Cina. Saat itu, kita akan menjadi ahli penghasil devisa di kota Yuzhang. Hahaha, setiap orang bisa mendapatkan gaji beberapa kali lipat, masing-masing adalah 10.000 yuan. Di bengkel pabrik, menghadap semua karyawannya, Jia Yapeng mulai menggambar kue dadar besar dengan gigi kosong. Sayangnya, para pekerja ini sebenarnya bukan Yazi yang sangat pintar. Mereka tidak bisa melihat pancake besar di udara. Mereka hanya menatap bos kecil mereka tak berdaya. Bos kecil ini terlalu pandai menyombongkan diri. Dia bisa menduduki seluruh negeri dan menjualnya ke luar negeri. Dia menjual ratusan kotak setiap hari. Jika dia bisa menjual 10 kotak mie instan besok, Amitabha. Para pekerja ini bergumam dalam hati mereka. Mereka harus tahu bahwa ketika direktur pabrik tua beruntung, dia berjalan rata-rata lebih dari 10 kotak mie instan sehari. Saya khawatir pabrik tidak akan terlalu dingin kali ini. Saya tidak tahu apakah bos kecil yang tidak dapat diandalkan ini dapat memenuhi janjinya dan benar-benar memenuhi gaji 1 tahun kami. Seharusnya cukup untuk menjual semua peralatan mekanis ini. Para pekerja bergumam dalam hati mereka. Mereka sepertinya lupa bahwa semua peralatan ini telah digadaikan ke bank. Jika Jia Yapeng benar-benar kalah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, sebelum dijual secara resmi, ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu berapa harga flat face tersebut. Jadi Jia Yapeng mengundang Paman Lin dan orang berpengalaman lainnya untuk membantu. Anak kecil, menurutku itu tidak layak dipertimbangkan. Kami dulu menetapkan harga sebanyak mungkin. Dulu, sebungkus mie instan adalah 30 senin, jadi ayo jual sekarang. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Harganya dari 30 senin sudah bisa mendapatkan 20 senin. Paman Lin berkata langsung. San mau? Jia Yapeng berpikir sejenak. Begitu mie instan rakun kecil keluar, mereka menjual 50 senin, tapi itu di 97. Jika mereka menjual 30 senin di 90, sepertinya itu harga yang masuk akal. Namun, sebelum mengambil keputusan, Jia Yapeng bertanya berapa banyak yang mereka jual mie instan dari Presiden Uni dan Master Kang. Tentu saja $1 per tas. Paman Lin menjawab dengan sangat sederhana. $1 per paket. Jia Yapeng menjilat bibirnya. Dia tahu bahwa pada tahun 1997, sebungkus mie instan Chuan Kang juga bernilai $1, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada tahun 1990, sebungkus mie instan juga dijual seharga $1. Dengan cara ini, mie tahun 1990 juga harus dijual seharga 50 senin. Ayo jual seharga 50 senin per tas. Kata Jia Yapeng akhirnya. Apa, harganya terlalu mahal? Tidak ada yang mau menghabiskan 50 senin untuk membeli sebungkus mie instan dalam negeri. Paman Lin segera menolak dengan keras. Kenapa, bukankah Master Kang dan Tong Yi dibuat di Cina? Jia Yapeng mendengus dingin. Tapi Chuan Kang dan Tong Yi adalah merek Wan. Kata Paman Dalin. Paman Lin, jangan bicara omong kosong dan membuat kesalahan prinsip. Wan adalah bagian integral dari Cina, jadi Presiden Uni dan Master Kang adalah merek dalam negeri. Mereka dapat menjual seharga 1 yuan, tetapi kami tidak dapat menjual untuk kurang dari 50 senin. Ngomong-ngomong, aku ingat mie instan mereka sama dengan kita, 120 gram kan? Ini tidak bisa diubah di masa depan. Sederhananya, mie instan hanya setengah dari berat mie instan biasa, 60 gram. Dari segi harga kita sama. Jia Yapeng tertawa. Paman Lin dan pekerja lainnya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa anak kecil mereka begitu rakus. Mereka tidak hanya ingin menaikkan harga menjadi 50 senin per tas, tetapi juga ingin mengurangi beratnya menjadi setengahnya. Ini terlalu jahat. Tentu saja, sulit untuk mengubah kesan produk dalam negeri. Dengan cara ini, pencetakan tas kemasan harus diubah lagi.
Garis teks yang lebih cerah harus dicetak di atasnya, bertuliskan makanan kawaii dari Amerika Serikat. Dengan cara ini, produk kita akan menjadi barang Amerika yang layak. Bukankah barang Amerika lebih asing daripada barang Bei? Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Kerang. Paman Lin terkejut dengan operasi anak kecilnya lagi. Tapi, Cuan muda, bukankah kamu curang? Menurut peraturan nasional, kamu harus menuliskan unit produksi, nama pabrik, alamat dan tanggal produksi dengan jelas. Tidak boleh ada penyembunyian atau penipuan, jika tidak kamu akan masuk penjara. Cuan muda, kamu tidak bisa melakukan itu. Paman Dalin dengan cepat berhenti. Kapan saya mengatakan untuk mengubah unit produksi, nama pabrik, dan alamat? Jia Yapeng memalingkan matanya. Isi lain di tas kemasan tetap sama. Kami bisa menulis tentang pabrik mana kami dan menipu konsumen. Tapi kamu menulis di tas bahwa kamu berasal dari Amerika. Yang saya bicarakan adalah konsepnya. Yang saya bicarakan hanyalah wajah. Konsep ini berasal dari Amerika Serikat, dan saya tidak mengatakan itu adalah produk impor yang diproduksi di Amerika Serikat. Jia Yapeng mendengus. Orang-orang tiba-tiba menyadari dan memahami risiko dan kemuakan bos mereka. Mencatut. Ini adalah pencatut besar. Mengerikan. Dengan cara ini, waktu penjualan tertunda selama 2 hari, dan kemasan serta adonan kue diganti paling cepat. Jumlah adonan kue dan kemasan yang diproduksi sebelumnya tidak banyak, jadi kami tidak ingin semuanya. Seharusnya cukup untuk menghasilkan 100 kotak lagi dalam 2 hari. Kata Jia Peng. Ya, bos adalah yang terbesar. Meskipun mereka sangat tidak puas dan tidak percaya dengan operasi Jia Yapeng, mereka tetap patuh mengubahnya. Kemudian tunggu nasib hari rilisnya. Bagaimana kabarnya? ELF kita saling berhadapan. Bagaimana situasi penjualan kemarin? Jia Yapeng bertanya dengan gelisah di kantor. Baru kemarin pagi, sudah rusak. Kamu bisa menjualnya di sana. Ada hantu hanya jika kamu bisa menjualnya dengan harga jual. Jia Yapeng menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata karena orang lain bingung, dia membawa barangnya ke jalan paling makmur di Yuzhang. Apakah masih salah untuk menjualnya? Tidak ada tempat yang lebih baik untuk Wan Yuzhang selain itu. Tanda petik. Omong kosong, aku tahu aku harus menjualnya sendiri, tapi aku tidak boleh memberikan semuanya padamu. Kata Jia Peng. Lupakan saja, aku akan menyediakannya sendiri besok. Gerai penjualan itu tidak bisa melakukannya. Mereka harus diubah. Apa? Para pekerja benar-benar bodoh. Apakah toko terbaik dan terpadat di Yuzhang bermasalah? Di mana Jia Yapeng ingin menjualnya? Anda tidak bisa menjualnya ke taman kanak-kanak atau kebun binatang. Hei, taman kanak-kanaknya terlalu kecil, tapi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama adalah wilayah kita. Jia Yapeng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang terbaik untuk mendapatkan uang di penghujung hari? Tentu saja itu uang anak-anak. Bab 7. Sekolah dasar Yuzhang yang berafiliasi dengan Universitas Yuzhang juga merupakan sekolah dasar dengan jumlah siswa sekolah dasar terbanyak di Yuzhang pada tahun 1990-an. Seluruh sekolah sepenuhnya menampung lebih dari 4.300 siswa sekolah dasar. Jika Anda ingin bertanya tempat sekolah dasar pertama yang berafiliasi dengan Universitas Yuzhang yang paling sibuk dan muridnya paling ramai, itu bukan taman bermain atau ruang kelas, bahkan di sekolah, tetapi di jalan kecil di luar sekolah-sekolah. Di jalan yang panjangnya hanya 300 meter dan lebarnya kurang dari 5 meter, bahkan 2 mobil pun tidak bisa berjalan berdampingan, terdapat lebih dari 20 toko kecil, dan toko-toko ini cukup menyatu, semuanya adalah jajanan kecil, mainan kecil, alat tulis kecil dan sebagainya. Selain toko-toko serius ini, ada banyak sekali pedagang kecil yang mulai berjualan di pinggir jalan. Dalam 90 tahun reformasi dan keterbukaan terpanas, itu juga merupakan era paling aktif bagi pedagang kaki lima. Di mana orang berkumpul, Anda dapat melihat penjual kios yang tak terhitung jumlahnya, dan gerbang sekolah secara alami merupakan tempat yang kompetitif. Berapapun usianya, orang Tionghoa lebih suka menganiaya diri sendiri daripada anak-anak mereka. Oleh karena itu, akan selalu ada uang saku yang indah di tangan anak-anak ini. Siapapun yang dapat memperoleh uang saku ini dapat menguasai dunia. Sedikit uang yang stabil di dunia.
Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 siang dan para siswa masih berada di dalam kelas, namun para pedagang sudah mulai membuka lapaknya satu per satu. Selama sekolah mulai menyelesaikan sekolah pada pukul 11 lewat 40 menit, perang akan dimulai. Pada saat itu, pemilik kios dan pemilik toko yang bermata tajam segera menemukan bahwa dua orang asing muncul di dekatnya, mengendarai roti yang pecah, dengan gerakan yang sangat mencurigakan. Apakah orang-orang ini di sini untuk merebut wilayah? Para bos segera menjadi waspada. Lingkungan ini adalah tanah harta karun di mana setiap jengkal tanah harus diperjuangkan. Jalan ini sangat panjang dan ada begitu banyak siswa. Setiap kali mereka menambah bos, mereka akan kehilangan sejumlah pendapatan. Tuhan tahu berapa banyak tangan dan kaki yang dihabiskan para bos ini secara diam-diam, satu lobak dan satu lubang, untuk tetap di sini. Mereka tidak akan pernah mengizinkan orang baru muncul di sini dan bersaing dengan mereka untuk pekerjaan kecil ini. Tapi untungnya, orang-orang ini sepertinya tidak datang untuk merampok bisnis. Mereka memindahkan dua kotak barang dari van dan masuk ke toko. Sepertinya mereka datang untuk mengantarkan barang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kakak perempuan Ksu memandang dengan hati-hati pada dua orang muda dan dua kotak barang di tangan mereka. Kedua kotak ini berwarna kuning dan hijau. Saya tidak tahu hal aneh apa yang dikandungnya. Orang-orang ini tidak akan menjadi pembohong untuk menipu uang. Baru-baru ini, ada banyak rumor seperti itu di jalan. Beberapa anak muda memegang dua kotak plastik dan mengatakan bahwa itu adalah produk teknologi tinggi Amerika. Mereka dapat menghasilkan ratusan dolar dengan menjual satu kotak, dan menipu banyak bos hingga ribuan dolar. Ini sangat penuh kebencian dan ganas. Halo, Bibi, kami adalah penjual dari pabrik mie instan Dakian. Ini adalah mie peri pipih yang diproduksi oleh pabrik kami. Enak, harganya juga sangat menguntungkan, dan anak-anak sangat menyukainya. Seorang pria paruh baya berkata dengan datar. Mie instan Dakian? Saya belum pernah mendengarnya. Kami tidak menginginkannya. Kami membeli barang dari pabrik dan merek khusus milik negara yang besar. Ayo pergi. Bibi menolak langsung. Pabrik-pabrik besar milik negara dan merek-merek besar? Seseorang di samping melihat barang-barang di rak untuk beberapa senin, bahkan beberapa senin. Kantong kemasannya adalah kantong plastik sederhana, bahkan ada yang tidak memiliki kantong kemasan. Mereka begitu langsung terpapar barang yang dijual di udara, memperlihatkan senyum pahit. Bibi, kamu salah paham dengan kami. Mie instan Dakian kami adalah perusahaan yang terdaftar di Administrasi Industri dan Perdagangan. Produk kami berkualitas, kualitasnya luar biasa, dan rasanya luar biasa. Penjual Xiao Liu berkata dengan susah payah di sana, tetapi nyonya rumah tidak membelinya, tetapi dia terus mengejar orang, dan kamerat Xiao Liu kami sangat cemas hingga air mata akan mengalir keluar. Kakak, ini adalah produk yang diturunkan dari Amerika Serikat. Anak-anak di Amerika Serikat tumbuh dewasa dengan memakan ini, yang bisa menghasilkan banyak uang. Seseorang di belakang akhirnya tidak bisa melihatnya lagi dan keluar sambil tertawa. Apa yang kamu sebut kawan kecil? Aku 50. Di mana aku bisa memanggil adikku? Bos Kse melihat bahwa dia sedang berbicara dengan seorang pria muda dengan wajah bayi dan penampilan yang cantik. Ekspresinya tiba-tiba terlihat jauh lebih baik. Apa? Kakak, kamu terlihat paling tua 30 tahun, dan kamu sama sekali tidak terlihat seperti 50 tahun. Seruja Yapeng, membuat saudari Ksu tertawa lebih bahagia. Kamerat kecil, jangan berikan adikku ekstasi. Bahkan jika tangisan kakakmu bagus, kami tidak bisa menjual barang-barangmu dengan santai. Saudari Ksu tersenyum. Tentu saja, kami tidak bisa menjual barang-barang kotor itu begitu saja, tetapi produk kami adalah barang-barang Amerika yang serius. Meskipun produksinya di Cina, semua formula, aliran proses, dan peralatannya adalah Amerika. Hanya set peralatan produksi ini, pabrik kami telah berinvestasi 1 juta. Dan itu bukan RMB, ini 1 juta dolar Amerika. Kata-kata Jia Yapeng membuat Xiao Liu tersipu. Dia tidak ingin menjualnya 10.000 yuan untuk peralatan rusak di pabrik mereka, apalagi 1 juta dolar Amerika. 1 juta dolar. Saudari Ksu ketakutan. Apalagi 1 juta dolar dalam hidupnya.
Semua RMB yang dilihatnya tidak berjumlah 1 juta. Kak, berapa yang harus kamu jual untuk mie instan? Kak, ini bukan mie instan. Ini disebut mie instan. Mie instan adalah barang yang sudah ketinggalan zaman selama ratusan tahun. Itu adalah makanan yang tidak dimakan orang Amerika. Sekarang orang Amerika makan mie instan semacam ini. Jia Yapeng berkata dengan ekspresi menghina, awalnya di Amerika Serikat, mie harus dijual setidaknya 10 yuan, tapi ini hoaksia kami. Bos kami mengatakan bahwa kami tidak dapat mengadu rekan kami, jadi kami hanya menjual 50 senin per tas. Ini pasti harga rugi. 50 senin tas, itu benar-benar murah. Saudari Ksu mengangguk. Kakak, bagaimana kalau kamu menjual 2 kasing di sini? Kata Jia Yapeng dengan wajah penuh harap. Tidak. Akibatnya, Jia Yapeng kembali bertemu dengan batu yang keras. Sister Ksu, yang baru saja tersenyum, menolak lagi untuk pertama kalinya. Mengapa? Jia Yapeng bertanya-tanya. Kawan kecil, demi kamu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bagi orang Amerika, paket 50 senin memang murah, tapi bagi kami orang miskin, terutama anak-anak di sekolah, paket 50 senin mungkin menjadi makanan sehari-hari mereka biaya. Di mana mereka mampu membayar ini? Apakah kamu tahu apa yang paling laris di sini? Ini sebungkus kantong es seharga 5 senin dan 3 permen karet besar seharga 10 senin. Kamu bisa menjual mie seharga 50 senin. Aku khawatir aku tidak bisa menjualnya selama setahun. Pada akhirnya, semuanya ada di tanganku. Kamu menjualnya kepada siswa seharga 50 senin per bungkus. Lalu datanglah padaku. Harga pembelian termurah adalah 30 senin per bungkus. Sekotak 20 bungkusmu harganya 6 yuan. Berapa banyak kantong es dan permen karet besar yang harus aku jual untuk mendapatkan 6 yuan ini? Saudari Ksu menggelengkan kepalanya. Terlihat bahwa Saudari Ksu benar-benar mengatakan yang sebenarnya, dan tidak ada penjual warung yang berani membeli mie instan sebanyak itu secara langsung. Pabrik kecil, kalau tidak kita lebih baik melupakannya dan menjualnya kembali ke harga sebelumnya. Xiao Liu ditolak berkali-kali akhir-akhir ini. Dia sudah lelah di hatinya, jadi dia mengambil lengan Jia Yapeng dan menasihatinya. Tidak. Jia Yapeng menolak tanpa berpikir. Dia menatap Saudari Ksu, Xiao Liu, dan akhirnya milfnya. Akhirnya, dia berkata kepada Saudari Ksu, Kak Ksu, saya tidak ingin uang. Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Bagaimana dengan 2 kotak mie instan saya tanpa bayaran? Apa? Saudari Ksu dan Xiao Liu berseru pada saat bersamaan. Bab 8. Kamerat kecil, jangan bohongi adikmu. Dia belum pernah melihat siapapun sebelumnya. Kamu tidak bisa membodohiku dengan trik ini. Menghadapi pai yang jatuh dari langit, Saudari Ksu menjadi berhati-hati. Saudari Ksu meminta saya untuk menyelesaikan apa yang saya katakan dan kemudian menilai apakah saya pembohong. Jia Yapeng menunjukkan senyum manis. Kakak, aku tidak menaruh barang ini di sini dengan sia-sia. Aku sebenarnya ingin mengumpulkan uang. Tapi aku bisa menaruhnya di sini secara gratis dan kamu bisa menjualnya untukku. Aku akan mengirim seseorang ke sana dalam 3 hari. Kamu akan membayar saya sebanyak kamu telah menjual 2 kotak mie instan, dan kemudian saya akan membuatkan 2 kotak untukmu. Jika menurutmu tidak mudah untuk menjualnya, kamu juga dapat mengembalikan semuanya kepadaku. Tanda petik. Kakak, kamu tidak butuh modal. Ini bisnis murni. Begitu. Apakah kamu tidak mengambil inisiatif untuk memberi kami pujian? Saudari Ksu terkejut dengan rutinitas Jia Yapeng. Ini bukan variasi konsumsi sebelum rutinitas pembayaran. Setelah 30 tahun kemakmuran, ini dalam 90 tahun. Saat ini, ketika pedagang membeli barang, mereka harus membayar penuh. Anda tidak bisa mendapatkan barang meski hanya sepeser pun tanpa membayar. Kapan dia melihat produsen yang akan berinisiatif menjual barang ke toko secara kredit? Toko Sister Ksu telah dibuka selama 5 atau 6 tahun, dan Jia Yapeng juga berencana untuk melakukan upaya gigih untuk menaklukkan semua sekolah di kota Yuzhang dalam 3 hari, sehingga para LF dapat dengan mudah ditempatkan di rak paling mencolok dari setiap kantin di toko tersebut gerbang sekolah. Namun, saat Jia Yapeng penuh ambisi, masalah tetap saja terjadi. Ketika kami siap untuk pulang kerja pada sore pertama, paman kedua kami Lin menghentikan Jia Yapeng.
Pabrik kecil, kamu tidak bisa terus seperti ini. Paman Lin berkata dengan marah. Kenapa aku main-main? Jia Yapeng menekan amarahnya. Kenapa kamu main-main? Kamu baru saja mengirimkan ribuan kotak produk dan ribuan dolar. Kamu bahkan tidak menerima satu senin pun. Apa yang kamu bodohi? Paman Dalin memarahi dengan marah. Ini hanya sementara, dan uangnya akan segera dikumpulkan. Jia Yapeng sabar. Paman Dalin bertanggung jawab atas produksi seluruh pabrik, dan teknologi utama ada di tangannya. Hantu Pengsi, kamu masih muda dan naif. Bos-bos itu semuanya bajingan pencuri. Mereka tidak akan pernah rela memberi kita uang. Saya jamin ribuan kotak barang telah dibuang ke air. Paman Dalin tampak sengsara. Mereka pasti akan memberi uang. Selama barang kita laku dan mereka masih mau membeli dari kita, mereka tidak berani mengandalkan rekening kita, kata Jia Peng. Tuhan tahu jika kamu bisa menjualnya. Paman Lin lebih menyakitkan. Cukup. Jia Yapeng tidak bisa menahannya lagi. Bahkan jika semuanya hilang, itu adalah uangku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa uangmu? Gaji 2 tahunku juga ada di uang ini. Pengsi Gui, jangan pikir aku tidak tahu. Laoksu dari properti itu memberitahuku bahwa tidak ada uang di rekening pabrik, dan ada hanya tersisa 9.000 kotak barang. Jika Anda mengirimkan 000 kotak barang ini, kami tidak akan mendapat gaji sepeser pun. Apa? Tidak ada uang di rekening pabrik? Bagaimana dengan gaji kita? Saat ini, hampir semua pekerja di pabrik berkumpul di sini. Setelah mendengar kata-kata Paman Lin, wajah semua orang berubah drastis. Alasan mengapa mereka rela bekerja keras untuk Jia Yapeng bukan karena kompensasi gaji dan bonus yang dijanjikan oleh Jia Yapeng. Jika tidak ada uang di rekening pabrik, pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kedua bajingan ini. Jia Yapeng menggigit giginya dan sangat membenci Paman Lin dan Laoksu. Yakinlah, ada banyak uang. Meskipun Jia Yapeng hendak membunuh di dalam hatinya, dia tetap mempertahankan ketenangan di wajahnya, dan bahkan memandang semua orang dengan tenang. Uang yang saya janjikan kepada Anda tidak akan kurang. Seperti yang kita semua tahu, saya masih memiliki rumah di keluarga saya. Jika saya menjual rumah ini, saya dapat memiliki 50 atau 60 ribu, yang cukup untuk mengimbangi gaji semua orang. Jia Yapeng mengatakan ini. Begitu dia mengatakan ini, dia masih membicarakannya. Pabrik dengan orang-orang terapung menjadi tenang dalam sekejap. Dengarkan aku, kita sudah bekerja keras akhir-akhir ini, dan kita akan segera bisa bekerja keras dan keras. Aku harap kamu bisa bekerja lebih keras dan hati-hati 2 hari ini. Saat pabrik terbakar, kamu akan menghasilkan uang dari sumber energi. Jika pabrik runtuh, Anda tidak akan punya apa-apa. Dengan kalimat ini, Jia Yapeng langsung menutup pintu kantor, tinggalkan makanan untuk orang-orang yang berbicara di depan pintu. Aku tidak bisa kalah, aku tidak akan pernah kalah. Jia Yapeng yang menutup pintu hampir menggores gagang pintu. Bab 9 Sampai jumpa setelah kelas. Selamat tinggal guru. Dengan bel berbunyi setelah kelas berakhir, kampus yang semula sunyi sekali lagi memasuki kebisingan. Hampir dalam sekejap, taman bermain dipenuhi suara anak-anak, dan ribuan orang berhamburan keluar dari gerbang sekolah. Berbeda dengan kakek nenek yang akan menunggu di gerbang sekolah setiap hari di masa depan, waktu senggang atau pedagang manusia tidak begitu banyak di era ini. Oleh karena itu, kecuali beberapa anak dapat menikmati perawatan orang tuanya, pada dasarnya semua anak pulang dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, berbagai kantin dan warung di kedua sisi gerbang sekolah menjadi surga bagi anak-anak tersebut. Tak terhitung anak-anak berkumpul di kantin ini untuk memilih makanan ringan atau mainan favorit mereka. Tak lama kemudian, di posisi paling menonjol di kantin, kecambah kuning yang belum pernah terlihat langsung menarik perhatian anak-anak tersebut. Siapa ini? Di kartun? Aku belum melihatnya. Ya, ada hal kecil yang indah di kartun itu. Tahun 1990-an, kartun Jepang belum tersebar luas di Cina, dan hanya ada sedikit stasiun TV Cina, dan peluang untuk menyiarkan kartun lebih sedikit. Tidak mudah melihat kartun, seperti bangunan kubus ajaib dan raja yang ceroboh. Meskipun animasi ini kaya akan metafora dan memiliki nilai seni yang tinggi, namun masalahnya sebenarnya tidak cocok untuk dinikmati anak-anak.
Karakter di dalamnya adalah bayangan masa kecil yang nyata. Jadi ketika Pikachu, tunas nyata dan tak terkalahkan kelas dunia, muncul, dia segera menarik perhatian semua anak dan menangkap mereka. Bos, bagaimana kamu menjual ini? Seorang anak menunjuk ke Pikachu dan bertanya. Oh, ini produk baru. Ini produk Amerika. Harganya 50 senin per tas. Kata bos. Apa, sebungkus 50 senin sangat mahal. Banyak anak lain yang siap untuk bergerak tentang hal ini tidak tahu secara langsung. Banyak anak bahkan tidak punya 50 senin. Tentu saja, ini sesuatu dari Amerika Serikat. 50 senin satu tas sangat murah. Sang induk semang, yang paham cara pemasaran, berkata dengan cepat. Dan ini hanya mie, versi terbaru dari mie instan. Anak-anak Amerika makan ini untuk makan siang. Apa yang dimakan orang Amerika? Banyak anak ragu-ragu, tetapi hanya sedikit yang mau melarikan diri dari 50 senin. Meskipun ini terlihat sangat ajaib dan misterius, harganya 50 senin. Uang makan siang mereka. Bukankah harum makan semangkuk pangsit? Tapi ini sesuatu dari Amerika Serikat. Setelah makan satu suap, apakah Anda menjalani kehidupan yang sama dengan orang Amerika yang legendaris? Beri aku tas. Tapi bagaimanapun, masih ada orang yang ingin merasakan segar, seperti anak kecil yang benar-benar tenggelam dalam wajah imut Pikachu yang tiada cara. Dia dengan hati-hati mengeluarkan tiketnya yang hanya 50 senin dan menyerahkannya kepada bos. Si kecil ini mungkin adalah anak pertama di dunia yang membeli mie ELF. Oke. Wanita tua itu memberinya sebungkus mie pipih, lalu berkata kepadanya, ini disebut mie pipih. Cara makannya berbeda dari mie instan biasa. Ada tertulis di bungkusnya. Kamu bisa memakannya setelah kamu mengerti. Anak itu menjawab dan berlari kembali ke sekolah. Meski ada teriakan keras di siang hari, meski ada banyak penonton, saat kerumunan berangsur-angsur bubar, toko induk semang hanya menjual 3 bungkus mie ELF. Sepertinya masih kurang bagus. Tidak mudah menjualnya. Kembalikan barangnya dalam beberapa hari. Kata nyonya rumah sambil menghela nafas, melihat ke kotak yang masih penuh. Di sisi lain, si kecil baru saja kembali ke kelas dengan wajah di lengannya. Dia terus menatap Pikachu yang cantik dengan bingung. Ketika hari siswa siap untuk kelas, anak itu merasa lapar. Untungnya, dia ingat kata-kata pemilik dan melihat kata-kata di paket terlebih dahulu. Produk ini diproduksi sesuai dengan standar kualitas internasional American ISO 9001. Sebelum dimakan, silakan hancurkan produk sebanyak mungkin, lalu buka kemasannya, tuangkan bahannya, pegang mulut kantongnya, aduk rata, lalu makan. Tanda petik. Ada kejutan di dalam paket. Menghancurkan mie instan. Si kecil sangat terkejut ketika dia melihat catatan ini. Namun, anak-anak di kelas ini belum cukup umur untuk memberontak. Mereka tidak berani mendengarkan guru dan secara tidak sadar mematuhi aturan, terutama dalam menghadapi beberapa hal yang tidak diketahui. Maka si kecil mulai mencubit mie instan. Soalnya, Liu Yuhang sebenarnya mencubit mie instan. Apakah dia tidak pernah makan mie instan? Mie instan harus direndam dalam air mendidih. Langkah Liu Yuhang dengan cepat menarik perhatian semua siswa di kelas. Segera mereka berkumpul di sekitar Liu Yuhang dan memandang Liu Yuhang seperti monyet. Ini tidak seperti ini. Wajah kecil Liu Yuhang memerah. Itu tertulis di tas kemasan. Aku bisa memakannya di tas kemasan. Omong kosong, kata ibuku, mie direndam untuk dimakan. Bagaimana bisa ada mie instan yang dicubit untuk dimakan? Ya, mie instan direndam. Namun, sepertinya sangat keren untuk menghancurkan mie instan. Ya, ini bagus. Saya percaya setiap orang memiliki dorongan untuk menghancurkan mie instan ketika mereka melihat sebungkus mie instan. Namun jika ia berani melakukannya, ia pasti akan mendapat tamparan dari orang tuanya. Namun jika ada sejenis mie instan yang khusus digunakan untuk menumbuknya. Memikirkan hal ini, banyak penonton merasa siap untuk bergerak. Liu Yuhang, bisakah kamu membiarkanku mencubitnya? Kata seorang gadis kecil yang cantik atas inisiatifnya sendiri. Oke, ini dia. Liu Yuhang segera memberinya mie polos. Akibatnya, gadis kecil itu tidak mencubitnya. Dia baru saja melihat paket mie instan dengan Pikachu, menutupi wajahnya dan berseru, imut sekali. Sungguh, betapa indahnya. Itu sangat lucu.
Saat ini, sekelompok gadis kecil menemukan keberadaan Pikachu. Pikachu yang lucu dengan cepat memanen semua pikiran gadis kecil itu. Sambil mengapresiasi hal-hal lucu, gadis-gadis ini juga dengan kasar menghancurkan mie instan. Bunyi mie instan yang renyah membuat udara seisi kelas penuh godaan. Liu Yuhang, aku tidak berharap kamu menyukai hal yang begitu indah, kata seorang gadis kecil sambil tersenyum. Tidak, aku laki-laki. Aku tidak suka hal-hal lucu. Liu Yuhang mengambil mie pipihnya kembali. Saat ini, bungkus mie instan sudah hancur. Liu Yuhang membuka mie instan dan mulai mencari kantong bumbu. Namun, kantong bumbu tidak ditemukan. Sebaliknya, dia menyentuh kartu terlebih dahulu. Apa ini? Bocah bermata cepat itu mengambil kartu kecil dari tangan Liu Yuhang. Wow, lukisannya sangat bagus. Kenapa aku tidak pernah melihat gambar seperti itu? Sial, gambar ini sangat keren. Rasanya luar biasa. Sebenarnya, itu sangat populer di kampus sejak tahun 1970-an. Tapi gambar-gambar itu dicetak di atas kertas cangkang keras, dan rasanya sangat kasar. Bahkan warna gambarnya kebanyakan hitam putih, sehingga terkesan murahan. Kartu plastik itu sangat halus di tangan Anda sehingga perasaan mulia muncul secara spontan. Ini sesuatu dari Amerika. Tentu saja keren, kata Liu Yeu. Cepat kembalikan fotoku. Ini milikku. Jangan pelit. Mari kita lihat. Apa yang ada di foto ini? Sepertinya seorang jenderal. Keren sekali. Berikan padaku. Kembalikan fotoku. Ini milikku. Semakin banyak Liu Yuhang ingin mengambil foto itu, semakin banyak siswa yang menyebalkan ini tidak mengembalikannya kepada Liu Yuhang. Beberapa anak laki-laki kecil langsung bertengkar di dalam kelas. Mereka terus melemparkan gambar di tangan mereka dan bermain dengan Liu Yuhang seperti monyet sampai Liu Yuhang merasa bersalah dan mulai menangis. Apa yang kamu lakukan lagi? Suara tegas terdengar. Anak laki-laki kecil yang baru saja menggoda Liu Yuhang diam. Ternyata kepala sekolah datang. Beri aku apa yang kamu punya. Perintah kepala sekolah. Anak kecil itu segera menyerahkannya. Yeu Kilin, Lu Junyi. Kekuatan serang 1200, kekuatan pertahanan 900. Biografi karakter, orang-orang Beijing sangat ahli dalam seni bela diri dan memiliki tongkat yang tak tertandingi. Mereka memegang tombak emas unicorn, mengenakan baju besi emas unicorn dan memiliki binatang BMW unicorn di bawah selangkangan mereka. Mereka dikenal sebagai tiga keajaiban Hebei. Mereka adalah kakak laki-laki Lin Chong dan pemilik lama dari putra yang hilang, Yan King. Awalnya mereka tidak mau bergabung dengan Liang Shan. Mereka berperang melawan Pantai Emas dengan para pahlawan Liang Shan. Kemudian, mereka dijebak oleh pengkhianat dan diselamatkan oleh pahlawan Liu Liang Shan. Zheng Tou ditangkap hidup-hidup dalam Perang Dunia Pertama. Si Wengong, balas dendam untuk Cao Gai, terkenal di dunia, dan Liang Shan menempati urutan kedua karakter di belakang kartu untuk membacanya lagi. Gambar ini bagus. Guru itu berkata dengan pujian yang langka, itu karakter tepi air. Kamu juga bisa mempelajari pengetahuan sastra di dalamnya, yang jauh lebih baik daripada gambar-gambar berantakan sebelum kamu. Kepala sekolah kemudian mengembalikan tagihan telepon kepada Liu Yuhang, yang tertegun, dan kemudian mulai melanjutkan kelas. Begitu kelas selesai, kursi Liu Yuhang terbakar. Semua orang ingin melihat gambar indah yang dipuji oleh gurunya, dan Liu Yuhang mengalami perasaan luar biasa tersanjung oleh teman-teman sekelasnya. Apa, kita akan mendapatkannya nanti? Anak laki-laki lain berkata dengan cemburu. Apakah kamu tahu dari mana kartu ini berasal? Sepertinya dikirim dari mie instan. Ayo pergi setelah kelas. Tidak, ayo beli sekarang. Anak laki-laki kecil yang mobilitasnya selalu maksimal, pertama kali bergegas keluar dan berlari ke pintu kantin. Orang yang disebutkan namanya ingin membeli mie pipih ELF, yang mengejutkan nyonya rumah yang benar-benar kecewa dengan mie pipih ini. Bab 10. Yang mengejutkan anak-anak Liu Yuhang adalah bahwa kartunya bukanlah harta unik selama kelas. Ketiga siswa itu masing-masing mengambil sekantong mie pipih yang sama dan memamerkannya kepada diri mereka sendiri. Sejenak, suara mencubit mie instan di seluruh kelas menarik perhatian seluruh siswa. Dan semua anak laki-laki kecil ini puas. Sensasi mencubit mie instan itu keren banget. Enak. Tak lama kemudian,
Para siswa ini menemukan bahwa mie pipih tidak hanya mudah dicubit, tetapi juga enak. Rasanya yang rata, berpadu dengan bumbu segar dan pedas, menjadi cita rasa yang tak tertahankan bagi anak-anak. Orang tua selalu suka mengajari anaknya untuk tidak makan yang asin dan pedas, yang tidak baik untuk kesehatannya. Bahkan, hal ini juga menunjukkan bahwa rasa asin dan pedas paling diminati anak-anak. Tidak mengherankan, anak laki-laki kecil ini ditaklukkan oleh kelezatan magis. Belum lagi mereka segera menemukan gambar yang indah di permukaan datar. Liu Yuhang, kami juga punya foto. Ya, Anda tahu, saya juga memilikinya. Anak-anak selalu suka membandingkan, jadi ketika mereka mengeluarkan fotonya, mereka langsung menemukan Liu Yuhang dan menunjukkannya dengan penuh kemenangan. Ini membuat Liu Yuhang sangat tidak senang. Ini jelas hal uniknya. Bagaimana semua orang bisa memilikinya? Tunggu, kamu berbeda dari karuku. Liu Yuhang tiba-tiba menemukan dunia baru. 3 anak laki-laki lainnya mulai membandingkan foto satu sama lain dan menemukan bahwa foto ketiga orang tersebut sangat berbeda. Fotoku menunjukkan Yan King yang hilang. Gambar saya adalah Jing Yun Long Gong Sun Seng. Milikku adalah Biksu Bunga Lu Zishen. Beberapa lelaki kecil mengeluarkan foto mereka dan menunjukkannya satu sama lain. Liu Yuhang segera membuat penemuan baru. Milikku yang kedua. Ada kata di belakang karuku. Dikatakan Liang Shan adalah pahlawan kedua. Milikmu ada di belakangku. Kilin Lu Junyi milikku adalah yang tertinggi. Liu Yuhang segera menemukan keuntungan lain dan berkata dengan penuh semangat. Kamu berbicara omong kosong, angka-angka ini tidak ada artinya. Balas seorang bocah lelaki dengan enggan. Tidak, Yeu Kilin Lu Junyi benar-benar pahlawan kedua di Liang Shan. Semuanya tergambar di buku komik Water Margin ibuku membelikanku. Pada saat-saat terakhir, kelas menjadi yang pertama dalam ujian dari pintu ke pintu. Manajer yang paling berwibawa tidak tahan dengan argumen seperti itu dan berkata, aku akan membeli tas jika itu masalah besar. Kali ini aku akan mendapatkan yang pertama. Anak itu langsung merasa dirugikan dan menitikkan air mata. Kamu tidak bisa mendapatkannya. Liu Yuhang mencibir. Kamu berbicara omong kosong, aku yakin aku bisa mendapatkannya. Balas anak itu segera. Kamu tidak bisa mendapatkannya. Itu tertulis di tas. Batch ini hanya Lu Junyi. Kata Liu Yuhang, menunjuk ke secarik teks di bagian belakang tas. Karena mereka sudah duduk di kelas 5 sekolah dasar, Liu Yuhang dan mereka dapat memahami semua kata di tas itu. Tips aktivitas, aktivitas ini adalah aktivitas pertama dari kartu pahlawan margin air. Kegiatan ini mencakup total 20 pahlawan water margin, yang diberi peringkat sebagai berikut menurut urutan tempat duduk Liang Shan mereka. 02 Lu Junyi, 04 Gong Sun Seng, 05 Guan Seng, 06 Lin Chong, 07 Qin Minggu tanggal 9 Huarong, 13 Lu Zishen, 14 Wu Song, 17 Yang ZHI, 19 Wo Chao, 20 Daizong, 22 Li Kui, 23 Si Jin, 36 Yan King, 59 Hou San Yang, 80 Mut Shan, 94 Chai Fu, 95 Chai King, 103 San Erniang, 107 Sikian. Pahlawan Liang Shan lainnya, harap nantikan kegiatan kedua. Jadi peringkat tertinggi kali ini adalah Lu Junyiku. Liu Yuhang berkata dengan penuh kemenangan. Kalau begitu kita juga bisa mendapatkan milik Lu Junyi. Orang-orang kecil lainnya berteriak. Pada saat ini, bel kelas berbunyi, dan para siswa bergegas kembali ke tempat duduk mereka. Guru Cina datang untuk memberi kami kelas. Siswa, buka buku teks kalian. Hari ini kita belajar pelajaran 23. Guru Cina itu bersiap untuk memberikan ceramah. Tiba-tiba, Liu Yuhang mengangkat tangannya dan berkata, Guru, apakah batas air itu? Bisakah Anda menceritakan kisah tentang batas air? Liu Yuhang, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Guru itu terkejut. Guru, saya melihat kisah Yeu Kilin Lu Junyi hari ini, tapi saya tidak tahu apa-apa lagi. Liu Yuhang berkata dengan bingung. Ya, Guru, beritahu kami apa batas airnya. Beberapa siswa laki-laki lainnya menggema dan sangat penasaran dengan cerita di kartu tersebut. Jarang sekali anak-anak ini berinisiatif belajar. Guru Cina itu mengangguk puas. Lagi pula saat ini masih SD, bukan waktunya untuk memperhatikan pembelajaran seperti SMP,
jadi kurikulumnya sedikit lebih longgar, dan biasa saja untuk membicarakan konten ekstrakurikuler. Nah, hari ini, guru akan menceritakan kisah tepi air. Lahir di dinasti Song dahulu kala, ada sebuah gunung di Shandong bernama Liangshan. Guru berbicara cukup dan tidak bisa menghentikan mobil. Setelah berbicara untuk kelas, para siswa mabuk. Bahkan jika bel berikutnya berbunyi, hanya sedikit yang berinisiatif untuk bangun dan pergi. Suasana ini pun memaksa guru untuk berbicara selama setengah jam, nyaris menyelesaikan cerita Liangshan Juyi sebelum sekolah. Wow, ada cerita yang sangat menarik di baliknya. Tepian airnya sangat indah. Para siswa tertarik dengan cerita tepi air dan berbicara dengan penuh semangat. Wow, Lu Zishen sangat tampan dan Lin Chong sangat kuat sehingga Wu Song dapat membunuh harimau itu dengan tangan kosong. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa kartu mereka. Liu Yuhang memandang Lu Junyi, batu giok kilin di tangannya, dan tidak bisa tidak membayangkan kartu pahlawan lainnya. Akros Pace, di mana kamu membeli kartumu? Ya, kami akan membeli satu. Pada saat ini, seluruh kelas pada dasarnya tertarik dengan cerita tepi air, terutama ketika para siswa memamerkan kartunya, anak laki-laki lainnya juga meledak. Itu dibeli di kantin di gerbang sekolah, dan Peri mengirimnya begitu saja demi, kata Liu Yuhang, dan semua siswa bergegas keluar dan bergegas ke kantin. Saat ini, karena sudah 30 menit pulang sekolah, jalanan kantin yang sebelumnya ramai sudah sedikit sepi. Hari ini, ketika beberapa nyonya rumah yang lelah sedang bersiap untuk menutup pintu terlebih dahulu, sekelompok besar siswa tiba-tiba masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Seng Induk Semang terkejut. Bos, kami ingin membeli mie instan. Kami ingin membeli mie instan ELF. Para siswa sekolah dasar ini berteriak satu demi satu sambil mengacungkan uang 50 senin mereka. Sayangku, tidak bisakah kamu melihat hantu hari ini? Akhirnya, melihat Peri dengan hanya setengah kotak yang tersisa, Seng Induk Semang berkata pada dirinya sendiri dengan bodohnya.